Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama dengan NIM 210306059 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Fidianasari SPTMP untuk melengkapi tugas saya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul enzim. Enzim terdiri dari dua komponen. Pertama yaitu bagian protein atau apoenzim dan kemudian bagian yang tidak berprotein. Kemudian apoenzim terdiri dari protein yang mudah berubah tergantung beberapa faktor seperti suhu dan pH. Dan selanjutnya ada ion organik pada gugus prostetik yang biasa disebut dengan koenzim. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama yaitu dengan teori gembok dengan kunci atau lock and key. Pada teori ini, suatu enzim hanya bekerja pada satu substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktifnya. Di sini enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Dan yang kedua yaitu teori kecocokan induksi atau induct-feed. Pada teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan saling berikatan dengan sisi allosteric dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim tersebut agar mengikat substrat tertentu. Kemudian substrat diubah menjadi produk dan dilepas dari enzimnya. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, menjelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan contohnya. Pertama, oksidorreduksi yang berfungsi untuk transfer elektron dengan contoh alkohol dehidrogenase. Dan selanjutnya itu ada transferase yang berfungsi untuk transfer gugus fungsi dengan contoh heksokinase. Dan selanjutnya enzim selanjutnya yaitu ada hidrolase atau reaksi hidrolisis. Dan contohnya yaitu tripsin. Kemudian selanjutnya liase yang berfungsi untuk pemutusan ikatan CC, CO dan CN. Dan dengan contoh pirufat dekarboksilase. Dan selanjutnya ada isomerase yang berfungsi untuk perpindahan gugus dalam molekul. Contohnya yaitu maleat dan isomerase. Dan selanjutnya ligase yang berfungsi untuk membentuk ikatan. Contohnya yaitu pirufat karboksilase. Pertanyaan selanjutnya yang keempat yaitu jelaskan sifat enzim. Pertama, enzim tersusun atas protein tetapi tidak sepenuhnya protein. Kemudian selanjutnya enzim merupakan katalis. Kemudian selanjutnya enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk secara spesifik pula. Kemudian selanjutnya enzim dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Dan selanjutnya karena enzim tidak ikut bereaksi, enzim juga tidak berubah menjadi produk. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator bekerja. Pada suatu reaksi kimia dapat terjadi apabila molekul memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak energi, lalu diubah ke bentuk reaktif atau tahap transisi, dan reaksi kimia dipercepat dengan suhu. Sekian dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.